Selamat siang, nama saya Rio Lucianipar, yaitu PPG tahun 2022 untuk mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang menjadi judul penelitian tindakan kelas yang saya buat, yaitu peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran CTL pada pendidikan agama Kristen di kelas 3 SD Negeri 091473 plus 3 Balata, Kecamatan Jorlang Hataran. Adapun yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah yaitu pengalaman dalam pembelajaran PAK di kelas 3 SD plus 3 Balata memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa masih hanya mampu memahami materi saja, namun kurang dalam pengaplikasian. Padahal materi pembelajaran di kelas 3 ini sangat dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah dan di rumah. Pada proses pembelajaran, khususnya pendidikan agama Kristen, hasil belajar yang terkait dengan materi ini masih rendah. Terlihat dari banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan guru agama kelas 3, yaitu 75. Kemudian faktor penyebab. Yang pertama penggunaan metode yang kurang tepat. Metode yang digunakan oleh guru selama ini adalah ceramah dan tanya jawab. Metode ini nampaknya kurang memacu anak untuk aktif dalam mempraktekkan apa yang mereka sudah pelajari. Yang kedua, kurang aktifnya guru dalam mewadahi dan memotivasi untuk secara berkesinambungan kepada para siswa sehingga mereka terbiasa untuk mempraktekkan hasil belajar mereka. Yang ketiga, interaksi dalam pembelajaran juga kurang bagus akibat dari penggunaan metode atau strategi yang kurang tepat. Dalam pembelajaran guru nampaknya lebih dominan sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, pada saat mengajar, guru hanya diam di tempat saja. Kemudian yang menjadi rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah penggunaan strategi CTL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempraktekkan materi pembelajaran untuk berbagai keperluan? Kemudian yang menjadi tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mempraktikkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dan bukan hanya sekedar pengetahuan. Untuk mencapai tujuan ini, maka penelitian ini menggunakan strategi CTL sebagai tindakan pemecahannya. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan kesulitan dalam mempraktekkan materi, sehingga diharapkan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran PAK dapat lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua, bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan guru untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran PAK, sekaligus dalam menumbuhkan budaya meneliti bagi guru. Kemudian yang berikut, yang ketiga, bagi sekolah, melalui peningkatan hasil belajar siswa dan penerapan metode-metode inovatif dalam pembelajaran di kelas, maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, yaitu hakikat pendekatan kontekstual atau CTL, yaitu pembelajaran kontekstual atau CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Pembelajaran kontekstual terjadi bila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu kepada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Maka pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini yaitu bisa kita lihat dari kajian teoritis yang telah dilakukan di atas, maka nampaknya kesulitan praktis yang dihadapi oleh siswa dalam mempraktekkan pengetahuan mereka dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan CTL. Secara teoritis telah diketahui bahwa CTL dapat membantu siswa menghubungkan pengalaman konkret mereka dengan hakikat pembelajaran yang diperolehnya, atau dengan kata lain, CTL membuat pengalaman belajar siswa menjadi bermakna. Melalui strategi CTL, siswa dapat menggali pengalaman-pengalaman konkret mereka dan mengaitkan pengalaman konkret mereka dengan materi yang sesungguhnya. Maka upaya untuk menghubungkan pengalaman konkret tersebut ke dalam pembelajaran dengan kompetensi yang diharapkan, yakni kemampuan mempraktekkan nampaknya cocok dengan pembelajaran CTL. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Ada beberapa di dalam prosedur penelitian ini, yaitu pertama perencanaan. Pada tahap ini peneliti melakukan kajian terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapi, mengidentifikasi penyebab-penyebab dan menentukan tindakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, yaitu yang kedua, pelaksanaan dan pengamatan. Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan apa yang telah dibuat dalam perencanaan dalam pembelajaran di kelas melalui panduan RPP atau skenario pembelajaran. Peneliti berusaha untuk melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertera di dalam RPP tersebut. Kemudian di dalam refleksi. Di dalam refleksi dapat kita lihat setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menerapkan apa yang tertera dalam RPP, maka peneliti dan kolaborator melakukan refleksi kegiatan ini
dilaksanakan untuk mencermati kembali pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, perubahan-perubahan yang terjadi, hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dialami, dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Kemudian yang berikut, dalam subjek penelitian. Subjek penelitian, yaitu subjek dalam penelitian ini adalah para siswa kelas 3 yang berjumlah 32 orang, yang berjumlah 32 orang, 13 laki-laki dan 19 perempuan. Kemudian dalam teknik pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang hasil belajar, data tentang keaktifan atau keterlibatan siswa, data tentang tingkat keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, dan data tentang kepuasan siswa. Kemudian yang berikut yaitu teknik analisis data. Berdasarkan karakteristik data sebagaimana yang ditemukan di atas, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, kuantitatif, menggunakan teknik-teknik statistik sederhana seperti nilai rata-rata, distribusi frekuensi.